وعلى نبينا محمد اصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء والعاقبة للتقوى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan rahmatnya kita kembali hadir dalam majelis tafsir tematik yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah penting, yaitu tentang al-kasab atau al-kasbu, ya. Tentang pentingnya kita untuk berusaha, ya, mengais rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu sudah ditentukan sebelum kita ada lahir di dunia ini. Rezeki itu sudah dicatat oleh Allah. Ketika kita hadir di alam rahim pun Allah sudah tetapkan rezeki manusia. Bersamaan ditiupkan ruh ke jasad kita. Itu dalam sabda Nabi, bikatsbi rizkihi, ya. Di malaikat diperintahkan selain meniupkan ruh kehidupan pada calon manusia yang akan dilahirkan di dunia, itu sudah ditetapkan rizkinya. Jamaah sekalian, nah tugas kita sebagai manusia di dalam menyambut rezeki itu, kita diperintahkan untuk bekerja, ya, atau untuk berikhtiar, atau membuka usaha, supaya kita bisa menjaga harga diri kita dan tidak mengemis, ya, kepada orang lain atau bergantung dengan rezekinya orang lain, ya. Karena Nabi dan Rasul terdahulu dan juga Nabi kita Muhammad SAW itu juga sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan juga karakter sebagai seorang pekerja yang giat, ya. Bahkan Nabi Zakaria sendiri, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, inna Zakaria alaihi salatu wassalam kana najjaron. Jadi Nabi Zakaria itu juga punya profesi, ya, sebagai tukang, ya, entah tukang batu ataupun tukang kayu, ya. Dan Nabi sendiri sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul adalah juga seorang pedagang yang jujur, ya, sebagai seorang pedagang yang jujur. Sehingga disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, termasuk Nabi Dawud dan keluarganya, i'malu ala Dawuda syukra, ya. Berusahalah wahai keluarga Nabi Dawud sebagai bukti rasa syukur. Jadi orang bekerja itu sebenarnya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ya. Sehingga rezeki itu datang dengan penuh keberkahan. Rezeki itu datang dengan kriteria yang halal. Karena kalau orang dia mencari rezeki yang halal dan menjaga diri dari meminta-minta, itu
dia akan dibangkitkan oleh Allah besok pada hari kiamat dengan kemuliaan. Wajahnya bahkan seperti wajah rembulan. Bahkan pedagang-pedagang yang jujur itu juga nanti akan bersama para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada dan sholihin, ya. Levelnya sama gitu. Man talabad dunya halalan istighfafan anil mas'alah. Sabda Nabi, ya, siapa yang dia bekerja mencari nafkah yang halal, dan istighfafan, supaya dia istighfaf. Istighfaf itu artinya menjaga diri supaya tidak bergantung dengan orang lain, supaya mandiri, supaya tidak minta-minta, ya. Istighfafan anil mas'alah, supaya dia tidak minta-minta. Jadi menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta. Wasa'yan ala ahlihi, dan dia bekerja, berusaha untuk menafkahi keluarganya. Wa ta'attufan ala jarihi, dan supaya dia bisa berbuat santun, ya, terhadap tetangganya. Jadi ini niat, ya, ketika orang berusaha, membuka usaha atau bekerja atau menekuni suatu bidang profesi, ketika dia niatkan yang halal, niatkan menjaga harga diri, ya, supaya tak minta-minta, kemudian mencari nafkah untuk keluarga, dan supaya bisa berbagi dengan tetangga, ya. Ba'athahullahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar. Maka Allah akan membangkitkan besok pada hari kiamat, wajahnya seperti cahaya rembulan, ya. Lailatul Badri, pada malam purnama. Jadi artinya itu wajahnya berseri, ya. Ya, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajahnya berseri nanti, ya. Berserinya itu tidak sekedar cahaya biasa, seperti cahaya bulan, ya, bermandikan cahaya malam purnama. Nah, jadi itu niat, ya. Jadi ketika kita berangkat bekerja atau ketika kita menekuni satu bidang profesi, itu niatkan cari yang halal, niatkan untuk menjaga harga diri, niatkan untuk menafkahi keluarga, ya, niatkan untuk berbagi. Nah, niat-niat seperti itu adalah kebajikan, ya, kebaikan yang membuahkan hasil, ya, dunianya berkah, akhiratnya nanti dibangkitkan dengan kemuliaan tadi, ya, wajahnya berseri, ya. Nah, berbeda kalau dia bekerjanya hanya sekedar orientasi materi gitu, ya. Jadi kalau orang bekerja itu niatnya jangan hanya sekedar dapat duit, ya, dapat keuntungan, numpuk-numpuk, ya, kekayaan, hanya sekedar mengumpulkan aset, ya, itu haram kalau niatnya seperti itu, ya. Dan terancam, ya, man talabad dunya halalan mukatsiran mufakhiran mura'iyan laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Dan siapa mencari dunia, jadi orang bekerja, buka usaha, walaupun usahanya halal, ya, tapi niatnya mukatsiran, hanya sekedar menumpuk-numpuk, memperbanyak, ya, harta, ya, memperbanyak aset, itu terkena ancaman, ya, alhaakumut takatsur, kena ancaman ayat itu, ya. Jadi bekerja hanya untuk lalai gitu, mufakhiran, atau karena supaya bangga-banggaan untuk meningkatkan status sosial, ya, supaya dianggap sebagai sultan, ya, istilah sekarang itu kalau orang kaya disebut sultan, atau kalau dia punya geng, ya, orang-orang kaya, orang-orang tajir, apa istilah sekarang itu, ya, crazy rich atau apa namanya itu, ya, orang-orang sekarang punya status gitu, ya, itu namanya mufakhiran. Itu termasuk dosa besar itu. Mura'iyan, supaya dilihat orang, ya. Jadi ketika amal usahanya, membuka usahanya hanya sekedar numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk keuntungan, hanya supaya
punya geng kebanggaan hanya supaya dilihat orang, dipuji orang. Walaupun usahanya halal, apalagi kalau haram ini. Maka besok pada hari kiamat laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Besok kalau ketemu Allah pada hari kiamat, dia dimarahi sama Allah. Allah murka sama dia. Kenapa? Salah niat ya. Jadi orang bekerja itu bukan sekedar rutinitas ya. Bukan sekedar menekuni satu bidang profesi tertentu, bukan hanya sekedar menekuni satu keahlian tertentu, tidak. Tapi jaga niat gitu ya. Karena bekerja itu ibadah ya. Bekerja itu ibadah dalam Islam. Makanya etos kerja yang dimunculkan tadi itu juga harus niatnya ibadah. Bukan sekedar cari keuntungan ya, bukan sekedar untuk status sosial ya, status kekayaan, tidak. Tapi niatnya tadi mulia ya. Ya, menjaga harga diri untuk mencari nafkah, mencari ridha Allah, ya kan? Itu niat yang harus dibangun ya. Itu yang pertama ketika orang itu bekerja ya. Ketika orang itu menekuni satu bidang profesi atau bidang usaha tertentu, apa saja ya. Apa saja bisa dikerjakan. Yang penting kita itu tujuannya menjemput rezekinya Allah ya. Ya. Fasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi ya. Bertebaran di muka bumi itu untuk dalam rangka apa? Mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena cari anugerah niatnya harus betul. Ya. Dan profesi yang ditekuni, usaha yang ditekuni harus halal. Karena nanti akan menjamur pada hari kiamat, sebelum menjelang kiamat maksudnya. Ya. Tanda-tanda akhir zaman itu sayati zamanun 'alan nas, kata Nabi, akan datang di tengah-tengah manusia ya. Di tengah-tengah manusia ini suatu saat akan datang satu musibah. Musibahnya bukan gempa bumi ataupun tsunami ya. Tapi lebih dahsyat daripada itu ya. Musibah apa itu? La yubalil mar'u bima akhadha. Manusia sudah tidak peduli lagi dari pekerjaannya. Dari mana dia mendapatkan pekerjaan? Dari mana dia mendapatkan keuntungan? Ya. Aminal halal, aminal haram. Dari halalkah atau dari yang haram? Dia tak peduli. Yang penting hanya untuk isi perut saja. Ya. Mau mencuri, mau korupsi, ya, mau menipu, mau ngambil hak orang lain, ya, dia nggak peduli. Jadi obsesinya yang penting kaya, yang penting dapat banyak tadi itu ya. Nah, itu berarti sudah hilang. Sensor niatnya itu udah rusak ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan yang halal dan yang haram. Dan itu banyak terjadi, orang sekedar untuk memperbanyak keuntungan ya. Sementara dia di sisi lain merugikan orang lain dengan cara menzoliminya atau menipu atau memonopoli ya. Sehingga merugikan banyak orang. Nah, disitulah ya Nabi SAW ya memberikan peringatan bahwa ketika kita berusaha, ketika kita bekerja tadi, pertimbangan yang paling penting itu yang halal ya, yang halal, dan tinggalkan yang haram ya, tinggalkan yang haram ya, karena yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Jangan dibalik, yang haram aja sulit apalagi yang halal. Tidak, Allah ciptakan di dunia ini yang halal itu lebih banyak ya, dan yang haram itu sedikit. Cuman karena kerakusan manusia akhirnya hal-hal yang haram itu dioplos ya, sehingga banyak mutasi-mutasinya, sehingga orang itu nggak bisa membedakan lagi halal haram. Karena tadi kerakusan diri itu menyebabkan orang tertutup ya, tidak bisa melihat dengan jernih, tidak bisa melihat ini halal ini haram ya, karena akalnya sudah tertutup dengan sifat-sifat kerakusan tadi. Kalau udah rakus itu manusia sudah tertutup akalnya. Ya kan? Kalau udah rakus itu, kaya itu nggak merasa kaya gitu.
Artinya semakin kaya itu semakin rakus gitu. Ya, laukana libni Adam wadiyani min zahab labtagha wadiyan thalitha. Kalau seandainya anak Adam ini punya 2 gunung emas, ya, hartanya segede gunung Salak, ya, segede gunung Uhud. Tidak hanya 1 gunung, 2 gunung dia punya emas, hartanya berupa emas, ya. Kecil itu batu bara kecil, emas dia, harta berupa emas. Dia akan mencari gunung yang ketiga. Gunung yang ketiga. Itu saking rakusnya manusia. Makanya kerakusan itu menghilangkan keberkahan harta. Allah tutup matanya, telinganya, panca inderanya, bahkan hatinya, sehingga tidak bisa melihat nikmat. Yang ada adalah kekurangan dan rasa kurang. Gak ada qanaah, karena gak ada sifat syukur tadi. Nah, ini bahaya kalau sudah sampai seperti itu, ya, kondisi hatinya, ya, saking rusaknya disebabkan orientasi di dalam bekerja atau profesinya yang keliru tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menciptakan rezeki ini, ya, menciptakan rezeki bagi manusia itu terukur, jamaah. Terukur. Jadi nggak usah khawatir rezeki kita tertukar dengan rezeki orang lain, itu tidak mungkin. Walaupun sama-sama pedagang kelontong, ya, walaupun sama-sama profesinya adalah insinyur, ya, walaupun profesinya itu mirip-mirip dengan yang lain, nggak akan ketukar. Rezeki itu tidak akan tertukar. Dan rezeki itu terukur. Allah Maha tahu, ya. Karena di dunia ini walaupun sama-sama lahir dari rahim yang sama, itu terkadang rezekinya berbeda-beda. Masing-masing ditetapkan rezekinya oleh Allah. Tujuannya apa? Itu sunatullah, supaya roda kehidupan itu jalan. Kalau seandainya orang itu kaya semua, ya, maka kehidupan sosial akan mandek, ya. Demikian juga kalau miskin semua, ya kehidupan akan mandek juga. Roda kehidupan nggak berputar gitu. Roda ekonomi juga nggak akan berputar, ya kan? Jadi kalau seorang dan manusia seluruhnya rezekinya itu dilebarkan, diluaskan semuanya, ya, dijadikan orang kaya, malah justru akan terjadi kerusakan di muka bumi. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, ya. Kalau seandainya manusia itu dilonggarkan, ya, rezekinya, ya, rezekinya dilos, ya, tanpa batas, ya, maka labaghaw fil ardi, sungguh mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Wal iyadu billah. Qarun itu, jamaah sekalian, ya, Qarun itu kurang apanya? Dia murid spesialnya Nabi Musa, orang yang paham Taurat, paham halal dan haram. Tapi ketika rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dunianya dibuka gemerlap, ya. Sampai kalau seandainya kunci gudang harta Qarun, ya, diangkut oleh 70 onta atau lebih, itu enggak muat kuncinya saja, saking gedongannya si Qarun ini, ya. Tapi apa yang terjadi? Labaghaw fil ard, ya. Ya, Qarun dan orang-orang yang mirip dengan perilaku Qarun itu akan melakukan kerusakan, akan melakukan kerusakan di muka bumi. Labaghaw fil ardi, ya. Dia akan sombong, lupa Allah, dia merasa keringatnya sendiri, merasa dari usahanya sendiri, ya, merasa. Jadi muncul kesombongan tadi itu, ya, yang pada akhirnya Qarun tidak sadar kalau hartanya ditelan bumi dan bahkan dirinya, ya, sampai kiamat, ya. Jadi Allah Maha tahu, ya, dan ketika Allah menahan suatu rezeki, Allah juga tahu, ya. Ketika Allah memberi satu rezeki kepada seseorang, Allah juga tahu, ya. Jadi semua apa yang melata di atas muka bumi ini telah dibagi-bagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak pernah
tertukar. Dan kita hanya diperintahkan usaha jamaah. Diperintahkan usaha. Ya. Diperintahkan membuka usaha. Nah, itulah etos kerja. Ya. Supaya orang itu punya spirit yang kuat, ya, supaya punya dorongan motivasi yang kuat. Tujuannya untuk mencari berkahnya Allah, ya. Kan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa kalau kita mendapati rizki murni dari keringat kita, ya, karena kita cerdas, karena kita mendalami bidang tertentu, ya, punya spesialisasi usaha dan pengalaman. Tidak. Rezeki itu murni fadl dari Allah, ya. Murni Allah sendiri yang memberikan. Bukan karena kita berakal ataukah tidak berakal. Ya, kalau seandainya rezeki ini digantungkan dengan orang-orang yang berakal saja, tentu makhluk Allah yang tidak berakal itu enggak dapat makan. Ternyata tidak. Wa ma min dabatin, tidaklah dabah, ya, tidak ada dabah alias makhluk yang melata di atas muka bumi ini, fil ardi, di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Jadi Allah mengumpamakan makhluk yang diberi rezeki itu dengan dabah yang melata, manusia, hewan, dan bahkan virus yang enggak kelihatan oleh mata kita. Semua diberikan rezeki oleh Allah, ya. Sampai Allah membuat permisalan nyamuk itu, Allah kasih rezeki nyamuk, ya. Semua diberi rezeki oleh Allah, ya. Dan tidak tergantung akalnya. Yang tidak berakal juga diberi rezeki. Makanya ada satu kaidah, walau kanatil arzaku tajri alal hijah, ya. Kalau seandainya rezeki itu hanya mengalir pada orang-orang yang punya akal saja, halakna idzan, ya. Halakna idzan man kana minal bahaim, dari kalangan bahimah, kalangan binatang-binatang ternak, atau hewan-hewan yang melata, yang kelihatan dan yang tidak tampak. Mereka tentu rusak, enggak dapat makan. Ternyata mereka dapat makan juga. Jadi oleh karena itu, ketika kita mendapati rezeki dari usaha kita, kita buka usaha, maka jangan pernah merasa itu hasil keringat kita, tidak. Tapi merasalah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kuliah di Fakultas Ekonomi, sama-sama sarjana ekonomi, belum tentu rezekinya sama, Pak. Padahal dosennya sama, ya kan? SKS-nya juga sama, gelarnya sama, keahliannya sama, tapi terkadang rezekinya berbeda, ya kan? Rezekinya berbeda. Kenapa demikian? Yaitulah Allah menguji manusia. Yaitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui mana di antara manusia itu yang sempurna rasa syukurnya dan qanaahnya, dan mana di antara manusia yang sekedar sombong atau bangga diri tadi. Itu ujian, ya. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapati satu rezeki tadi dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa itu murni, ya, fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ya. Katakanlah sebab anugerah dan rahmat Allah, maka yang demikian itu bolehlah kalian merasa bahagia. Kita bahagia dengan rahmat Allah, ya, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar usaha, sekedar apa? Ikhtiar tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir berikutnya tadi, ya, dari tentang tafsir kasab tadi, ya, tentang berusaha tadi. Ketika kita, ya, menanam satu usaha, ya, apapun itu usaha kita, ya. Misalkan kita bergerak di bidang perkebunan, ya, pertanian, atau bahkan hanya sekedar kita menanam, ya, satu pohon, ya.
Yang pohon itu kemudian tumbuh, ya. Ketika pohon itu tumbuh, ya, berwujud berupa mangga, rambutan, dan buah-buah yang lain misalkan. Kita niatkan bukan sekedar untuk memanen, ya, atau bukan sekedar untuk mengikuti keinginan atau hobi atau selera. Saya suka makan durian, saya makan nanam buah durian atau pohon durian. Saya senang makan rambutan, tak tanam pohon rambutan. Bukan sekedar itu. Nah, ketika kita menanam, itu niatkan bahwa kita sedang membuka manfaat untuk makhluknya Allah gitu. Itu niatnya. Bisa jadi ya pohon rambutan yang kita tanam itu nanti dimakan codot atau dimakan burung atau dimakan hewan-hewan ulat dan seterusnya. Mangga terkadang dimakan ulat atau dimakan kelelawar, ya. Apakah kita rugi? Ya, tidak. Karena apa? Itu justru sedekah yang kita tidak sadari. Terkadang sedekah yang tidak kita sadari itu lebih ikhlas gitu. Lebih ikhlas. Dan itu berpahala. Makanya Nabi SAW bersabda, man gharasa gharsan au zara'a zar'an. Siapa yang orang itu nanam, ya, satu pohon, ya, satu tanaman dia nanam, ya. Nah, kemudian dia ketika menanam tadi betul-betul, ya, ingin mencari anugerah Allah. Karena menanam itu diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya. Ini pentingnya kita menanam usaha itu, apapun, ya. Bahkan kalau seandainya terjadi kiamat, ya, kalau seandainya terjadi kiamat, ya, sudah ada tanda-tanda kiamat, sementara di tangan kalian ada biji. Kalau sempat untuk menanam, tanamlah. Itu saking pentingnya orang berusaha. Dalam kondisi darurat kita diperintahkan untuk berusaha. Nah, ketika apa yang kita tanam tadi, ya, fa'akala minhu insan, ternyata kita nggak bisa manen. Malah yang memanen orang lain. Ada orang lewat nyomot mangga kita, rambutan diambilin aja gitu. Audabatin, ya. Jadi fa'akala minhu insanun audabatun atau dabah atau apa saja, ya, yang melata, ya, ulat makan, ya, kelelawar makan juga, autairun atau burung juga makan, sabun atau bahkan binatang buas kadang makan. Ya, kita nanam ikan, jadi apa, kita punya usaha kolam ikan, ternyata dimakan berang-berang, ya, atau dimakan biawak atau dipancingi orang malah, ya, kita nggak bisa panen. Sebenarnya kalau kita ikhlas tadi, ya, bahwa lahu sadaqah, maka baginya adalah sedekah. Jadi kita membuka satu usaha, entah pertanian, perkebunan, ya, peternakan, perikanan, atau usaha-usaha jasa atau usaha yang lainnya, itu niatkan sedekah itu. Niatkan untuk apa? Sedekah. Jadi bukan murni untuk keuntungan pribadi gitu. Jadi kalau ada orang buka usaha untuk kepentingan pribadi, ingat bahwa orang itu adalah orang rakus. Itu adalah orang yang rakus. Iya kan? Karena dia hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya, ya. Hanya untuk alhaakumut takasur tadi. Dan itu dicela. Makanya kalau kita membuka satu usaha, satu pekerjaan, ya, entah menanam pohon atau menanam jasa, itu niatkan untuk sedekah, ya. Karena jamaah sekalian, kalau kita sekedar mengejar keuntungan itu pasti kecewa. Pasti kecewa itu. Karena tidak semua orang buka usaha untung, ya. Ada orang yang buka usaha kuliner baru 1 bulan gulung tikar, ya, karena tidak ada keuntungan, capek akhirnya, stres. Tapi bagi seorang mukmin tak ada stres, tak ada depresi, ya kan? Karena apa? Orientasinya dia sedekah, ya kan? Kalau toh rugi, orientasinya sabar. Jadi orang mukmin itu bahagia gitu.
Ya. Karena kita sekedar diperintahkan untuk membuka usaha gitu. Kita sekedar diperintahkan untuk menjemput anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dulu ya para sahabat itu kalau lepas sholat Jumat ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Ya. Jadi kalau selesai sholat itu, khususnya sholat Jumat, ya, maka sahabat itu ada yang sekedar bertebaran ke pasar gitu. Salah satunya sahabat Ibnu Umar. Anda ini kan bukan pedagang, bukan juga ingin membeli barang dagangan. Lu kenapa ke pasar katanya? Ya, sekedar itu tadi mengamalkan ayat ketika lepas sholat itu bertebarlah ke muka bumi. Ya. Itu sahabat itu ya. Jadi saking tunduk patuhnya terhadap perintah Allah. Minimal kan menyebarkan salam. Ketemu orang di pasar, assalamualaikum. Hanya sekedar itu terkadang, padahal bukan untuk jual beli. Niatnya bertebaran di muka bumi. Salah satu usaha yang ditempuh hanya sekedar menyebarkan salam. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Sekedar menebarkan salam. Ya. Saking mereka perhatiannya tadi ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Jadi di dalam usaha ya, di dalam kita bekerja atau di dalam kita memeras keringat ya, maka niatkan perjalanan kita, waktu kita, ya, modal yang kita keluarkan, kesempatan yang kita gunakan itu niatkan untuk fisabilillah gitu ya. Artinya apa? Walaupun kaki kita melangkah ke kantor ya, ke pasar, ya, walaupun tidak ke masjid, tapi itu fisabilillah itu. Artinya kita juga sama-sama berada di jalan Allah. Makanya jangkauan ibadah itu dalam Islam tidak hanya ibadah mahdoh, pergi ke masjid untuk sholat, tapi juga ibadah-ibadah ghairu mahdoh, ya, ibadah-ibadah sosial. Orang bekerja itu ibadah sosial, ya. Sama-sama fisabilillah. Maka kita niatkan ya. Kita niatkan itu. Ya. Jadi kita niatkan. Ya, kita di rumah punya anak istri. Kita punya orang tua yang sudah sepuh. Ya. Kita keluar rumah cari usaha ya. Itu niatkan fisabilillah. Ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda, "In kana yas'a ala abawaini kabiraini liyu'inahuma fa huwa fi sabilillah." Jadi kalau ada orang dia punya orang tua, sudah tua ya, sudah jombo, sudah sepuh. Nah, dia bekerja untuk menafkahi keduanya. Maka kata Nabi, fa huwa fi sabilillah. Si anak ini berada di jalan Allah. Kalau toh mati syahid dia. Ya, syahid akhirat. Ya. Wa in kana yas'a ala auladihi as-sighar fa huwa fi sabilillah. Atau dia di rumah dia punya bayi ya. Anaknya kecil-kecil, butuh biaya sekolah, butuh biaya susu ya, butuh biaya makan, butuh biaya kesehatan. Dia keluar. Dia teringat di rumah ada anak-anak kecil. Nah, kemudian dia niat bismillah ya, fi sabilillah. Ya, dia niat berjalan, dia jualan. Ya, entah jualan laku atau enggak laku, itu dia fisabilillah itu. Ya. Jadi terkadang yang namanya usaha itu kan ya sepi, kadang ya rame. Ya kan? Tapi kalau dia niatkan fisabilillah, ya, fisabilillah. Itu sebenarnya keuntungan kalau dia dapatkan, ya. Kalau keuntungan dia sadari keuntungan fisabilillah itu, tentu dia akan lebih bahagia
daripada keuntungan kalau dia mendapatkan untung 100.000, 200.000 dari dia jualan. Kenapa? Keuntungan fisabilillah ini tak terbatas. Kalau keuntungan dari usaha rupiah itu paling orang sehari ada untung 100.000, kadang nggak untung sama sekali, atau kadang malah rugi. Tapi kalau fisabilillah itu udah pasti, keuntungan yang pasti gitu. Makanya tadi kalau orang dia bekerja keluar rumah niatnya fisabilillah, nggak ada yang rugi itu, tak ada yang rugi sebenarnya. Sehingga dia tidak perlu ngeluh lagi gitu. Wah, dagangan sepi, ini banyak saingan. Itu kalau mikir seperti itu malah pesimis, isinya adalah stres malah. Ya, tapi coba kalau orang itu adalah fisabilillah, ya, itu akan optimis terus itu. Wong saya jalannya di jalan Allah kok. Ya, masa takut? Ya, masa khawatir rugi? Enggak ada yang rugi. Ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Makanya Allah ngasih tawaran, kamu mau enggak tak tunjukkan satu bisnis perniagaan yang pasti menguntungkan. Untungnya apa? Kamu selamat dari siksa neraka. Kamu selamat dari azab yang besar, azab yang pedih. Jadi orientasi orang berusaha dalam Islam itu, ya, dalam perspektif ekonomi Islam itu, justru dengan dia berusaha itu, dia bisa bersedekah, dia bisa selamat dari azab Allah. Dia berjalan di atas jalan Allah. Begitu. Jadi mindset yang dibangun itu ya. Bukan sekedar mindset keuntungan. Ya, mengais keuntungan dari sisi keuntungan yang sifatnya apa? Materi, duniawi itu terlalu kecil bagi seorang mukmin ya. Terlalu kecil. Ya orang itu kan kalau yang dinikmati dunia materi ini kan paling 7 senti Pak, nikmat dunia itu Pak. Jadi kalau Bapak ukur nikmat dunia, enaknya dunia itu berapa senti sih? 7 senti Pak. Coba Bapak pegang lidah. Ya, lidah kita ini berapa senti sih? 7 senti kan? Ada yang 15 senti lidahnya? 30 senti kan enggak ada. Paling 7 senti atau 5 senti. Iya kan? Bapak enaknya di 5 senti aja nikmat dunia ini. Ya. Bapak makan sate. Nikmatnya di mana? Di lidah. Iya kan? Nanti sampai tenggorokan terasa enggak? Enggak terasa. Sampai perut mules. Kadang kolesterolnya naik, ya. Asam lambung, asam urat. Nikmat dunia itu cuma 7 senti, jamaah. Ya. Dinikmati di lidah kita, pedes, asin, manis, tawar, ya kan, lezat, pahit, itu kan di lidah, itu dunia. Jadi dunia itu cuma 5 senti, ya, 7 senti nikmat dunia itu. Jadi kalau kita hanya menikmati yang 7 senti tak, itu rugi, ya, rugi sekali. Bapak punya rumah gede, ya kan, yang dinikmati cuma 1 kamar kan, ya, tidur juga 1 kamar, 1 kasur. Itu dunia seperti itu. Makanya Nabi pernah mencelupkan ya jari beliau ke laut. Dicelupin itu jari Nabi. Ya, di air laut yang begitu luas. Ketika dicelupkan di air netes segini. Nabi mengatakan inilah dunia. Jadi dunia itu setetes tak. Kalau dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu seperti luasnya lautan tadi itu. Enggak seberapa. Jadi jangan kita barter akhirat dengan dunia. Ya, jangan menjual ya akhirat kita untuk apa? Dunia kita. Tapi juallah dunia untuk akhirat kita. Nah, itu niat ya, obsesi yang harus dibangun ketika orang itu membuka usaha. Atau ketika orang itu menekuni satu bidang usaha untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali tadi ya, niatnya harus fisabilillah ya. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya, liyastaghniya 'anil nasi fa huwa fisabilillah. Kalau toh dia jomblo ya, dia jomblo berusaha ya, belum punya anak istri, dia bekerja ya,
Tujuannya adalah untuk menjaga harga diri, supaya tak ngemis, tak minta-minta, tidak bergantung dengan orang lain, supaya mandiri. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Ya, berada di jalan Allah. Jadi kalau orang itu niatnya bekerja tadi untuk menjaga harga diri, untuk kemandiran diri, ya, maka dia fi sabilillah, ya. Maka dia fi sabilillah. Jadi sekali lagi, bekerja apapun profesinya, yang penting halal dan diniatkan fi sabilillah. Wa in kana yas'a riya'an wa sum'atan fa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja tadi, punya usahanya hanya sekedar pamer, sum'ah, supaya didengar orang. Riya itu supaya dilihat orang. Kalau sum'ah, supaya didengar orang. Ya. Fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan. Jadi pekerjaannya juga sama, ya. Jalannya jalan syaitan. Makanya enggak berkah, Pak. Bisa jadi secara kuantitatif, ya, materi, ya, keuntungannya banyak. Dia buka usaha di sini, menurut orang sukses, ya. Dia buka usaha situ, untungnya besar, ya. Tapi niatnya dalam hatinya itu hanya untuk sekedar wah, gitu ya. Dianggap wah, dianggap kaya, ya, dianggap sultan, ya. Maka niat-niat yang seperti itu menjerumuskannya ke jalan setan, ya, ke jalan setan, ya. Nggak berkah itu, wallahi nggak berkah, ya, kalau orang niat usahanya hanya untuk sekedar menumpuk-numpuk harta, atau hanya sekedar untuk menaikkan rating sosialnya, ya. Itu dia fi sabili syaitan, dia berada di jalan setan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah, amal usaha apa yang harus kita tekuni, ya? Maka di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu yang penting orang itu kreatif, ya. Yang penting orang itu kreatif dalam usaha masing-masing, ya. Tidak malas, ya. Ya. Kalau bisa dia inovatif, ya. Sehingga dia disebut sebagai mukmin mukhtarif, ya. Mukmin mukhtarif, ya. Innallaha yuhibbu kulla mu'minin mukhtarif, ya. Jadi Allah itu mencintai seorang mukmin yang kreatif, ya. Punya amal usaha, gitu, ya. Ya. Mungkin dia punya kerajinan, ya. Mungkin dia bisa membuat sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Apa saja, ya, keahliannya apa saja, itu namanya muhtarif. Artinya apa? Yang penting jangan nganggur, ya. Selama punya tangan, ya, punya akal, bergerak, gitu. Itu namanya muhtarif. Pernah datang seorang badui, ya, datang kepada Rasulullah, minta-minta dia. Minta-minta. Maka Nabi SAW bertanya, kamu di rumah punya apa? Ya Rasulullah, saya di rumah hanya punya tikar dan wadah air minum. Ceret lah kalau bahasa sekarang. Hanya itu ya Rasulullah, saya punya tikar dan punya wadah minum atau wadah makan. Ke sini, kata Nabi, datangkan ke sini itu tikarmu sama wadah makan kamu itu atau wadah minum, dan jual, kata Nabi, jual. Akhirnya dibawa itu, dilelang oleh Nabi. Man yashtari hada bidirham, man yashtari hada bidirhamain. Siapa yang mau beli ini barang si badui ini 2 dirham, ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang membelinya. Udah, saya ya Rasulullah yang akan membeli. Dibeli 2 dirham.
2 dirham ini oleh Nabi SAW, 1 dirhamnya, ya, Nabi memerintahkan kepada si Badui, 1 dirham ini kamu belikan roti, kamu pulang, bagikan untuk keluargamu. 1 dirham ini kamu belikan alat, ya, untuk memotong kayu, kapak kayu lah gitu ya. Kalau zaman dulu ya, belum ada gergaji. Kamu belikan itu untuk motong kayu, belikan alat untuk motong kayu. Baik ya Rasulullah, kamu jangan datang lagi ke sini kecuali setelah beberapa hari, ya, entah seminggu atau 10 hari. Nanti ke sini lagi ya. Itu cara Nabi mengajarkan. Jadi ketimbang minta-minta tadi, di rumah punya apa? Punya tikar, jual tikar, jadikan modal untuk usaha apa yang bisa dijadikan usaha. Itu namanya mukmin muhtarif ya, mukmin yang mau memanjangkan tangan dengan keringatnya, mau usaha gitu. Ya, walaupun hanya sekedar motong kayu. Akhirnya hari kemudian si Badui ini datang kepada Rasulullah dan ternyata telah membawa 10 dirham ya, dengan membawa 10 dirham. Artinya apa? Ya, dari 1 alat tadi ternyata menghasilkan rezeki. Walaupun modalnya hanya 1 dirham beli alat untuk motong kayu tadi, ya. Ternyata 1 dirham berkembang jadi 10 dirham. Dia bisa jual kayu. Dia bisa jualan usaha apa saja. Nah, itu yang dipuji oleh Nabi ya, mukmin muhtarif ya. Jadi Allah suka, innallaha ta'ala yuhibbu kulla mu'min muhtarif ya. Allah mencintai orang mukmin yang pengusaha, dia berusaha. Ya. Wala yuhibbu al-farigh as-sahih. Dan Allah enggak suka orang nganggur dan badannya sehat gitu. Tidur-tiduran wae, sarungan wae di rumah, ya. Enggak mau usaha, ya. Enggak mau jualan, enggak mau keringetan, ya. Maunya tiduran, ngopi, ya, duduk manis tok. Ya. Itu dibenci sama Allah itu. Makanya kalau ngopi pun harus diniatkan, Pak, bahaya ini ngopi. Kalau sekedar ngopi, nganggur, ya. Enggak ada niat untuk usaha, itu khawatir kena ancaman hadis ini. Allah benci sama orang nganggur badannya sehat ya. Jadi hanya jangan sekedar duduk-duduk saja jadi orang ya, badan sehat usaha gitu ya. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak ngerjakan pekerjaan dunia, enggak ngerjakan pekerjaan akhirat. Nganggur tok itu. Badannya sehat ya. Maka oleh karena itu Allah suka tadi mukmin yang gigih ya, berusaha, berkeringat tadi di dalam bekerja ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ya tentang konsep al-kasab ya, berusaha menjemput rezeki di dalam Al-Qur'an dan juga hadis kajian secara tematik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.